Salam damai sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama ibadah. Mari saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Saya undang jemaat berdiri dan kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyembah Tuhan. Dia sebagai Raja di atas segala Raja. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Rajakanlah Yesus dengan pujian yang mengagungkan dan memuliakan namanya Tuhan. Rajakanlah Yesus, domba di atasnya, dengarlah suara pujian kumandang di surga, bangunlah jiwaku. Ayat yang pertama menjadi landasan ibadah kita pada hari ini. Bersorak-soralah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita adalah milik Kristus. Kita menjadi miliknya karena pengorbanannya yang luar biasa. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita adalah milik Kristus. Mari kita menaikkan pujian Aku Milikmu dengan sungguh-sungguh dan beriman bahwa kita adalah milik Kristus. Dekat salibmu, ku mau dekat padamu.
pada Roh Kudus. Baiknya yang ketiga. Kasih-Mu besar yang tak terhingga, berkat-Mu pun limpahlah. Ku berkiranglah Roh-Mu sertaku sampai jumpa-Mu kelak. Ku mau dekat, dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat, dekat, dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Mari bersama-sama kita mendekat ke salib Kristus untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Mari bersama kita masuk di dalam doa permohonan pengampunan dosa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami kembali datang menyembah Engkau. Namun Tuhan, sebelum kami lebih jauh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun akan segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni jika kami menyakiti sesama kami, entahkah itu keluarga kami, entahkah itu saudara kami. Ampuni Tuhan. Ampuni jika kami ini juga melakukan pelanggaran-pelanggaran melalui pikiran kami, hati kami. Ampuni kami. Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh ingin hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, kami rindu Tuhan untuk selalu mengenal akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan menaati di dalam kehidupan kami. Kami datang Tuhan memohon pengampunan dosa kami. Ampunilah ya Tuhan, dan ajarlah kepada kami untuk hidup semakin indah di hadapan-Mu, hidup semakin seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami ini boleh semakin menyerupai Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa permohonan pengampunan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah mengakui segala kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah yang diambil dari kitab Galatia, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 14 berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah pengampunan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan di dalam sepanjang hidup kita mengiringi Kristus. Diambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat, saya undang berdiri. Bersama orang-orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama, tiba saatnya kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan terus memimpin akan keberadaan bangsa dan negara kami. Sehingga di dalam gejolak apapun, Tuhan tetap memberikan rahmat dan anugerah bagi bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan akan pemerintahan kami. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan pertolongan di dalam setiap mengambil keputusan. Biarlah ya Tuhan keputusan-keputusan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, adalah untuk ya Tuhan kemajuan bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan akan kerjasama mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kiranya Tuhan terus memberikan sinergi kepada mereka sehingga boleh bersatu hati. Bapa kami terus menyerahkan masa depan bangsa dan negara kami. Tolonglah Bapak Presiden kami beserta wakil serta jajaran para menteri. Kiranya bersehati ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap mereka untuk bekerja secara tulus memajukan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah kami di Tuhan terus bergandengan tangan. Kami ya Tuhan boleh hidup sebagai saudara sebangsa di dalam kehidupan bernegara ini. Tolonglah ya Tuhan, kami menyerahkan kiranya rahmat dan anugerah-Mu terus melindungi bangsa dan negara kami dari segala hal rencana-rencana yang jahat yang mau menghancurkan, yang mau memecah belah. Tuhan lindungilah kami, Tuhan jagailah kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu boleh terus ya Tuhan menyembah Engkau. Kami ya Tuhan boleh terus mendoakan akan bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga bersyukur kiranya Tuhan juga terus menolong akan anak-anak Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini agar tetap boleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, agar tetap boleh memberitakan akan Injil kasih Kristus kepada banyak orang. Berikanlah kekuatan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk terus memiliki kehausan rohani. Mereka boleh lapar dan haus Tuhan untuk terus membaca kebenaran firman-Mu, berdoa, melayani Tuhan, dan juga beribadah. Biarlah kehidupan kerohanian kami justru di masa-masa ini semakin dibangunkan oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit, bahkan mungkin ya Tuhan yang terkena virus corona ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada mereka. Pulihkanlah keadaan. Kami juga berdoa Tuhan seluruh tenaga medis yang merawat, seluruh rumah sakit, seluruh Tuhan yang terlibat di dalam penanganan semuanya ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami terus berdoa Tuhan untuk wacana pemberian vaksin ini. Kami berdoa ya Tuhan semuanya biarlah di dalam kontrol Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, sehingga sungguh boleh memulihkan keadaan bangsa dan negara kami secara khusus dan secara umum seluruh dunia boleh dipulihkan. Tuhan, biarlah di dalam hal ini kami selalu mengingat betapa kuasa Tuhan tidak pernah Tuhan terbatasi oleh apapun dan siapapun. Karena itu kami sungguh bersyukur untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini beribadah menyembah Engkau. Bapak, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun ya Tuhan yang menjadi kerinduan, kesulitan kehidupan mereka, ajar kepada mereka ya Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus, berpengharapan kepada Kristus Yesus, setia dan tetap mengiring Yesus sampai kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kami persilakan kepada Pendeta Eliatman untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita kembali dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, oleh karena kemurahan-Mu sajalah, maka kami dapat merenungkan kembali kebenaran firman-Mu pada hari ini. Itulah sebabnya kami akan bersungguh hati untuk mendengarkan perenungan firman-Mu. Kami juga akan bersungguh hati untuk menerapkan perenungan firman Tuhan ini di dalam keseharian kami, bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Masih di dalam Palser, penggalian Alkitab sederhana, teks kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang baik. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tiap kali adanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala negara seperti yang sedang berlangsung di Amerika Serikat sekarang ini, pemilihan presiden dan wakil presiden, maka biasanya saudara-saudara itu akan disertai nantinya pengangkatan daripada pejabat-pejabat baru atau para menteri yang baru. Dengan maksud apa? Supaya dapat membantu presiden untuk urusan-urusan pemerintahan. Dan semestinya saudara-saudara, karena urusan pemerintahan adalah urusan yang besar, yang menyangkut bangsa dan kehidupan daripada orang banyak, maka seorang presiden saudara-saudara tidak asal mengangkat ataupun tidak asal menunjuk para menterinya. Mr. Fidel, Mr. Joseph, Mr. Kim, Mr. Ben. Tapi siapa mereka? Ia tidak tahu. Saudara, presiden tidak boleh asal mengangkat ataupun asal menunjuk para menterinya. Ia harus tahu siapa mereka. Ia harus tahu skill ataupun keahlian mereka. Dan yang penting, saudara-saudara, ia bisa mempercayai mereka. Jadi setidak-tidaknya, saudara-saudara, pengenalan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, saudara-saudara, itu akan dapat mencapai apa yang disebut-sebut dengan the right man on the right place, atau the right man on the right time. Menempatkan seseorang di dalam posisi ataupun waktu yang tepat, sehingga seseorang itu kemudian sedemikian efektifnya. Nah saudara, demikian pula ketika Paulus menyatakan kepada Timotius, tugas ini kuserahkan kepadamu. Di dalam terjemahan yang lain, tugas ini kupercayakan kepadamu. Berarti saudara-saudara, Paulus itu kenal baik Timotius. Ia memandang bahwa Timotius itu layak dipercayai, layak diberi kepercayaan untuk melanjutkan akan pelayanan di kawasan Efesus. Dan ini bukan berarti Timotius tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Kita sudah belajar di dalam Palser beberapa waktu yang lalu, dan kita sudah ungkapkan bahwa Timotius itu punya kelemahan dan kekurangan. Ia seorang muda yang pemalu, dan bahkan dikatakan ia mengalami akan gangguan pada pencernaannya. David Hall sendiri, saudara-saudara, di dalam bukunya itu menyebutkan cacat fatal. Cacat fatal Timotius adalah ia seorang penakut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun terlepas daripada semua kelemahan dan kekurangan daripada Timotius, saudara, kebersamaan Paulus dengan Timotius selama ini telah cukup bagi Paulus menyaksikan apa dan siapa itu Timotius.
serta kemudian memutuskan Timotius muda ini layak diberi kepercayaan untuk melanjutkan pelayanan di kawasan Efesus. Saudara, demikian juga dengan kita, bukan? Kita ini ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya kalau kita hanya sekedar mencari-cari kelemahan, kekurangan seseorang, itu paling mudah, saudara. Tetapi kalau kemudian Tuhan menempatkan kita di sebuah ladang pelayanan, di bagian pelayanan tertentu, saudara, itu bukan karena kita tanpa kelemahan ataupun kekurangan, tapi itu adalah merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam misi fight the good fight ini, saudara, maka sebenarnya yang pertama adalah tidak boleh lepas daripada kepercayaan. Diberi kepercayaan, saudara. Dan ini mungkin diperkuat dengan frase Timotius, anakku. Saudara, ini bukan hanya sekedar daripada hubungan bapak rohani dan anak rohani. Tetapi beberapa penafsir mengatakan dengan frase ini mau menggambarkan bahwa di antara keduanya ada kepercayaan. Ada saling percaya. Paulus percaya kepada Timotius dan sebaliknya Timotius juga itu percaya kepada Paulus. Ya, betapa indahnya, bukan? Kalau kita memiliki attitude ataupun action yang saling percaya. Saudara, itu sebabnya sangat disayangkan kalau kita ini, saudara, berada di dalam satu atap organisasi. Tetapi, saudara, kontennya tidaklah konten kepercayaan ataupun saling percaya. Tetapi kontennya justru berisikan adalah kecurigaan, iri hati, dan ketidakpercayaan. Tentu saja, saudara, ini adalah sesuatu yang tidak nyaman. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit tidak percaya. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, saudara, itu kemudian akan melumpuhkan dan merampas sukacita ataupun kebersamaan kita di dalam pelayanan. Tetapi kalau diberi kepercayaan, ada saling percaya, saudara, maka tentu kita akan melakukan yang terbaik. Ataupun kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita selama ini. Itu kalau yang diberi kepercayaan ngerti dan bijak, saudara. Ia akan menghargai kepercayaan yang diberikan tersebut. Ia akan melakukan hal yang positif, hal yang membangun, dan hal yang membanggakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya itu Paulus mengatakan demikian, sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Di dalam bahasa aslinya, saudara, sebenarnya ada kata-kata yakni lebih dahulu. Dan ini adalah menyangkut peristiwa pelantikan daripada Timotius yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dan kitab Timotius itu sendiri. Jadi pada waktu Timotius dilantik, saudara, ada nubuat-nubuat yang disampaikan mengenai dirinya. Apa isi nubuatnya? Tidak diberitahu. Tetapi ini kemungkinan besar adalah menyangkut tugas dan pelayanan Timotius. Nah, mengapa Paulus menyinggung akan hal ini? Mengapa Paulus menyampaikan soal nubuat ini, saudara? Dimaksudkan oleh Paulus yaitu untuk menguatkan Timotius bahwa sesungguhnya di balik kepercayaan besar yang diberikan oleh Paulus kepadanya, Tuhan telah memanggilnya untuk melayani. Tuhanlah yang memanggilnya di dalam pelayanan tersebut. Berarti, saudara, keyakinan ataupun kejelasan daripada panggilan pelayanan adalah sesuatu yang penting. Sebab tanpa ada keyakinan ataupun kejelasan di dalam panggilan pelayanan, maka itu akan menjerumuskan kita menjadi cuek,
meremehkan pelayanan, berhenti dari pelayanan, lalu melarikan diri dari pelayanan. Atau saudara-saudara, kalau toh kemudian kita melayani, kita akan terpaksa melayani. Dan kita kehilangan gairah di dalam melayani Tuhan. Jadi bila kita jelas akan panggilan kita di dalam melayani Tuhan, kita ngerti Tuhan panggil kita di dalam pelayanan ini, saudara-saudara, maka hal inilah yang akan memampukan kita, menyegarkan kita untuk menerobos badai-badai di dalam pelayanan. Ingat saudara-saudara, tidak ada kehidupan atau pelayanan Kristiani yang mudah. Paulus sendiri menyebutnya sebagai pertempuran ataupun perjuangan. Fight the good fight. Saudara, di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, tidak ada pelayanan Kristiani yang mudah. Silakan tanya kepada sesepuh kita, yakni orang-orang yang lebih dulu melayani dan masih ada sampai hari ini. Tanyakan kepada mereka, dan mereka akan katakan, kehidupan dan pelayanan Kristiani itu memang tidaklah mudah. Tetapi saudara, dengan kita mempunyai keyakinan akan panggilan Tuhan, hal inilah yang lagi-lagi akan senantiasa memampukan kita dan menyegarkan kita di dalam hidup ini dan di dalam pelayanan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, ada seorang penafsir yang membahas bagian ini mengatakan demikian. Saya akan bacakan kepada kita. Saat Anda memulai kehidupan Kristen Anda dengan iman kepada Yesus Kristus, Anda memasuki pertempuran seumur hidup, dan perjuangan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi mudah. Banyak orang Kristen saat ini melupakan itu melalui banyak pengajaran yang menyesatkan di televisi dan media lain. Ada sikap yang tersebar luas saat ini bahwa ketika Anda menjadi seorang Kristen, Tuhan mulai bekerja untuk Anda sehingga semuanya harus berjalan lancar. Orang-orang diajar bahwa mereka berada dalam kehendak Tuhan karena jembatan muncul secara misterius di seberang jurang kehidupan. Sampah jika itu adalah tanda berada di dalam kehendak Tuhan. Maka Paulus berada di luar kehendak Tuhan hampir sepanjang hidupnya. Dia tahu dia sedang bertempur, dan dia memberitahu Timotius bahwa dia juga akan ikut bertempur. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siap bertempur ataupun berjuang di dalam hidup dan pelayanan kita ini. Karena jelas bagi kita, Tuhanlah yang memanggil kita untuk menjalani hidup ini serta setia melayani Tuhan. Amin. Dan di samping kita siap bertempur, siap berjuang, saudara-saudara, maka hal ini mesti dijalankan oleh Paulus, yaitu dengan dua hal, yaitu dengan iman dan dengan hati nurani yang murni. Nah, secara sederhana sebenarnya bisa dikatakan, saudara-saudara, bahwa peperangan itu bisa disebut peperangan yang baik kalau dilakukan dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara, dengan iman di sini adalah mengacu kepada pengajaran yang benar. Sedangkan hati nurani yang murni, saudara-saudara, ini adalah merupakan hati nurani yang paham akan kebenaran serta kehendak Tuhan. Dan bila dua hal ini, saudara, beriringan di dalam kehidupan kita, hal inilah yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang tangguh. Tetapi saudara-saudara, bila kita melanggar ataupun mengabaikan salah satu di antaranya, maka hal ini pula lah yang akan menggoda kita untuk mengabaikan yang lainnya. Misalnya saja, saudara-saudara, kita mengabaikan, saudara-saudara, yang namanya gosip atau fitnah. Kita anggap itu adalah sesuatu yang gak apa-apa, yang gak dosa. Itu akan pelan-pelan, saudara-saudara,
membawa kita untuk mengkompromikan ataupun kemudian menolak pengajaran Alkitab tentang kebencian Tuhan akan fitnah. Nah saudara, contoh yang fatal adalah seperti yang dialami oleh Himeneus dan Alexander, yang kemungkinan besar adalah mereka yang disebut-sebut di dalam kitab 2 Timotius, baik pasal 2 maupun pasal yang keempat. Bermula dari mereka menolak akan hati nurani yang murni, maka keadaan mereka, saudara-saudara, kemudian menjadi parah. Mereka mulai menerima ajaran yang sesat, mengajarkan ajaran yang sesat, serta hidup di dalam penghujatan. Dan sebagai konsekuensinya, saudara-saudara, Paulus kemudian menyerahkan mereka kepada iblis. Kuserahkan mereka kepada iblis, yang bisa berarti Paulus memberi disiplin ataupun siasat gereja kepada mereka. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa akan catatan di bagian akhir ayat yang ke-20 itu, yang mengatakan demikian, supaya jera mereka menghujat. Mari sama-sama membaca, supaya jera mereka menghujat. Berarti saudara-saudara, ada maksud positif di balik disiplin itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya TSI mengatakan, dengan begitu mereka bisa belajar berhenti menghina Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, disiplin gereja bisa diberikan, bisa diberlakukan, tetapi adalah dengan motif kasih, bukan dengan kebencian ataupun untuk menjatuhkan sesama. Yaitu saudara-saudara memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berubah ataupun bertobat, dan tidak mengharapkan sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Jadi kita tidak boleh offside, saudara-saudara, dalam hal ini. Ingat, Gusti mboten sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi motivasi disiplin itu adalah supaya orang, saudara-saudara, diberi kesempatan untuk berubah, bertobat. Dan bagi yang menerima disiplin, ini adalah kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, untuk boleh terus gairah di dalam memuliakan Tuhan. Bagaimanapun harus mengerti, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa menghujat Roh Kudus itu ya, ataupun pemurtadan. Saudara, tidak ada dosa yang begitu besar yang tidak bisa dihapuskan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan memahit hidup kita. Jangan karena kita didisiplin, saudara-saudara, lalu kita penuh dengan kepahitan dan dendam, menjelek-jelekan orang lain, ngomel sana sini, menggerutu sana sini. Tidak, saudara-saudara. Gunakan kesempatan itu untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang hidup ini begitu keras bagi kita. Terkadang pelayanan Kristiani kita itu tidaklah mudah, saudara. Tetapi apapun itu, marilah kita menjalaninya. Marilah kita bertempur dengan iman dan dengan hati nurani yang murni. Karena kita yakin satu hal, bahwa Tuhanlah yang telah memanggil kita di dalam peperangan baik ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas perenungan firman Tuhan hari ini. Di tengah-tengah kehidupan yang keras ini dan pelayanan-pelayanan yang penuh dengan tantangan, kami bersyukur kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami sungguh akan menjalani kehidupan dan pelayanan kami dengan iman dan hati yang sungguh murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu, dan di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan melalui akan bendahara gereja ataupun juga melalui nomor rekening gereja. Saudara, di dalam keadaan pandemi, saya percaya setiap orang mempunyai kesulitan, setiap orang mempunyai pergumulan. Tetapi percayalah kepada pemeliharaan Tuhan, percayalah akan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang hidup. Jangan takut terhadap apapun, sebab Tuhan akan memeliharakan kita. Mari kita menaikkan pujian Tuhan peliharakan dengan penuh sukacita dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu setiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu saat susah dan kecewa. Tuhan peliharamu, bahaya datang menimpa. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu setiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Bait yang ketiga. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu setiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari bersama-sama kita mengantarkan persembahan kita dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini, kami melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan saat ini inilah persembahan kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik yang ada pada kami untuk Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus yang akan mengelola akan persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat. Kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus itu pula kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa warta bagi kita semua. Tuhan menyertai kita di dalam masa-masa pandemi ini. Marilah kita tetap mensyukuri merawat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan menjaga kehidupan kita, kita terus memelihara, melakukan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mari kita menjadi umat pilihan Tuhan yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, biarlah kita semakin tekun membaca firman Tuhan, berdoa, bahkan berdoa berpuasa, beribadah, dan tetap layanilah Tuhan dengan apapun yang bisa Anda lakukan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Jemaat sekalian, mari bersama-sama saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi
Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Saya undang jemaat untuk berdiri. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kepada Bapak Pendeta Eliatman kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.